Mas, HP lu apaan sih mas itu? Android biasa nih. Emang situ handphonenya apaan mas? Sama sih Android juga mas itu. Emang kenapa nanya-nanya? Oh itu kemarin ada temen tuh nawarin HP iPhone. Tapi kan saya masih bingung tuh keunggulan iPhone sama Android tuh apa aja mas ya? Oh, kalau mau tanya Android atau iPhone, lebih baik kita tanya bos aja. Oh iya lebih betul jelas. betul. Oke. Ya. Ayo. Aduh. Hai, selamat datang kembali di channel Angger Waspada. Bersama saya Angger Waspada, di channel yang gak jelas tapi cukup membuat Anda nyilat, bukan? Check it out. Permisi bos, ini lagi pusing nih bos, mau tanya perbedaan Android sama iOS apa ya bos ya? Oh, gitu. Jadi mau tahu tentang perbedaan antara Android dan iOS dari operasional sistemnya? Oke, kita punya salah satu contoh ya untuk iOS. Ki, mana barangnya Ki? Disiapin, nanti kita unboxing salah satu smartphone yang operasional sistemnya adalah iOS. Check it out. Halo, apa kabar kalian? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan saya tidak lupa untuk selalu mengingatkan menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan, dan satu lagi, mengurangi mobilitas. Kita cegah untuk corona ini ya dengan memutus mata rantainya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang perbedaan dari Android dan iOS untuk operasional sistem dari smartphone. Ki, mana barangnya untuk contoh iOS? Kita unboxing sekarang. Oke, di sini ada iPhone XR. Langsung aja kita unboxing dan kita ketahui spesifikasi dari smartphone ini. Check it out. Kalau kamu ingin membeli iPhone baru yang murah meriah atau ingin masuk ke ekosistem Apple untuk pertama kalinya, iPhone XR adalah pilihan yang sangat menarik. Ini karena iPhone XR sudah menggunakan teknologi Face ID dan layar yang model poni yang terus digunakan oleh Apple hingga iPhone generasi terbaru. Dan menurut saya ada 6 poin yang membuat iPhone XR ini masih layak untuk kamu beli di tahun 2021 ini. Kalian mau tahu? Langsung aja kita unboxing smartphone-nya. Check it out! Oke, seperti biasa, sebelum melakukan unboxing, saya menyinari kotak ini dengan UV disinfektan stick agar terhindar dari virus dan bakteri yang masih menempel pada box ini. Oke, setelah dirasa aman, kita buka penutup segel plastik yang menempel pada box ini. Dan kotak kita buka, lalu kita bertemu langsung dengan iPhone-nya. Seperti ini bentuknya, begitu mengkilap. Kita letakkan dulu di tempat yang aman. Lalu kita cek box ini terdapat apa lagi selain smartphone. Ada satu kabel data dan daya, yaitu Lightning to Lightning seperti ini. Kemudian ada SIM ejector, buku petunjuk, kartu garansi, dan juga ada stiker. Untuk paket penjualan XR di 2020 tidak dilengkapi dengan kepala charging. Menurut Apple, limbah dari kepala charging atau X elektronik dapat merugikan lingkungan atau pencemaran lingkungan. Jadi gunakanlah kepala charger yang sudah ada. Seperti biasa, untuk mereview sebuah smartphone, kita awali dulu dengan dimensi, berat, serta desain. Untuk dimensinya sendiri memiliki panjang kali lebar kali tinggi 75.7 dikali 150.9 dikali 8.3 mm, memiliki berat 194 gram.
Sedangkan untuk desain sendiri, iPhone XR masih dilapisi kaca dan sasis metal yang tampak mewah sebagaimana ponsel berlogo Apple Croak lainnya. Dan penggunaan panel punggung berlapis kaca juga ditunjukkan agar perangkat ini mendukung metode pengisian daya nirkabel. Untuk tata letak tombol di frame sebelah kiri terdapat tombol volume serta saklar untuk sunyi senyap, bergetar, dan berdering. Di bagian bawah terdapat beberapa lubang speaker, lubang mic, dan slot untuk USB Lightning sebagai pengisian daya atau konektivitas data. Dan untuk tombol powernya terletak di frame sebelah kanan seperti gambar berikut ini. Sedangkan untuk slot SIM cardnya berada sejajar dengan tombol power atau letaknya di bawah tombol power. Oke, lanjut sekarang kita bahas tentang layar dari sejujurnya tidak kalah menyenangkan untuk dieksplor. Oke, sekarang kita bahas tentang performa dari iPhone XR ini. Kemampuannya tidak kalah gesit dengan iPhone XS yang juga menggunakan prosesor A12 Bionic dengan support dari Neural Engine yang ikut membantu memaksimalkan kualitas kamera tunggalnya yang kita akan bahas di akhir video ini. iPhone XR menggunakan RAM dengan kapasitas 3GB. Berkat manajemen optimalisasi hardware dan software Apple yang mumpuni, game-game 3D seperti PUBG Mobile, Asphalt Extreme, Asphalt 9 dapat dengan mudah dimainkan di smartphone ini tanpa adanya hambatan. Dan skor Antutu dari smartphone iPhone XR ini bisa menembus angka 340 ribuan, memberi hasil yang senada dengan performa secara aktual. Dan untuk baterainya sendiri, Apple sulit berterus terang ketika membicarakan soal daya tahan. Baterainya sendiri memiliki kapasitas sebesar 2942 mAh. Dari kacamata statistik, angka ini lebih payah dibanding ponsel Android yang bahkan sudah tembus 4000 sampai 5000 mAh. Namun anehnya, ketika dipakai dalam kondisi aktual, smartphone ini memang punya daya tahan yang cukup tangguh dibandingkan perangkat Apple lainnya. Tersedia juga fitur fast charging sebesar 15 watt. Akan tetapi bila Anda menggunakan fitur fast charging sebesar 15 watt, Anda harus membeli adaptor khusus yang mendukung output tersebut. Sedangkan untuk teknologi soundnya sendiri, iPhone telah mendukung teknologi loudspeaker. Berikut adalah sampel keluaran audio dari iPhone XR. Dan untuk sistem operasi dan antarmuka sendiri, iPhone XR menggunakan iOS 12 sebagai antarmuka paling mutakhir Apple saat ini. Beberapa improvisasi yang dapat kita nikmati diantaranya adalah karakter animoji dan memoji yang semakin kaya, pintasan Siri yang lumayan menghemat waktu, hingga pengelolaan notifikasi yang lebih terorganisir. Beberapa orang mungkin kurang suka dengan fitur seperti animoji, tapi berilah waktu sedikit untuk mencobanya, siapa tahu Anda jadi keranjingan. Kemudian Face ID, jika pada iOS 11 keamanan biometrik ini hanya dapat mengenali satu wajah. Kali ini Anda bisa menambahkan beberapa wajah sekaligus, fitur yang berguna bagi yang sudah berumah tangga. Oke, sekarang kita bahas tentang kamera iPhone XR.
Banyak yang kecewa karena Apple enggan menyertakan kamera sekunder pada iPhone XR. Pada seri XX dan XX Max punya kamera kedua yang berjenis telephoto. Lensa ini penting untuk mendapatkan pembesaran atau zooming tanpa mengikis kualitas orisinal foto serta mengumpulkan data demi membuahkan foto bokeh yang oke. Konsekuensinya adalah kamera iPhone XR jadi kalah fleksibel dibanding dengan saudaranya. Tapi jika hanya memperhitungkan satu kamera primer ini, hasilnya masih sangat baik dan tajam dari segala situasi. Untuk kamera utamanya terletak di bagian belakang pojok kiri atas, memiliki besaran sensor sebesar 12 megapiksel dengan bukan 1.8. Ponsel ini terbantu oleh kecanggihan sistem kecerdasan buatan AI yang mampu menganalisa foto dengan sangat teliti. Dan untuk kamera selfie-nya, pengguna juga bisa menggunakan foto selfie bokeh hanya dengan memanfaatkan kamera tunggal 7 megapiksel. Kamera selfie-nya memiliki teknologi yang bernama TrueDepth yang tersemat pada area poninya. Dengan mode otomatis pun hasilnya sangat membuat kagum. Jangan lupa untuk memolesnya via Studio Lightning agar terlihat lebih profesional. Berikut adalah sampel foto dan video yang dihasilkan dari kamera iPhone XR. Halo, seperti ini contoh kamera selfie dari iPhone XR 2000. Untuk malamnya ya, walaupun gelap tapi saya senang banget pakai kamera ini ya, iPhone gitu loh. Langsung kita ke kamera utamanya. Halo, ke yang ada terangnya supaya kelihatan jelas. Seperti ini contoh untuk kamera utama dari smartphone iPhone XR 2020. Coba digerakin kanan kiri, apakah lag? Saya rasa enggak ya. Cuma mungkin pengambilan cahaya dari kameranya sedikit sehingga tampak gelap. Untuk noise sedikit, untuk noise-nya mungkin ada sedikit ya. Tapi saya senang kalau di kamera pakai iPhone, kenapa ya? iPhone Halo, selamat pagi. Seperti ini untuk kamera selfie dari iPhone XR 2020 ya. Kalau untuk kamera selfie-nya sendiri bagus ya. Untuk kualitas video dari kamera selfie iPhone memang tidak diragukan lagi. Contoh seperti ini ya. Good quality, tidak ada yang lag atau patah-patah serta pengambilan delay. Bagus untuk di cahaya yang cukup untuk kamera selfie-nya. Good. Serta kualitas warnanya dan gambarnya cukup detail. Coba lihat background di belakang tuh. Hijaunya juga sudah mendekati warna aslinya. Good. Halo. Dan ini untuk kamera utamanya dari iPhone XR 2020. Untuk warnanya sendiri natural dan detailnya bagus sekali. Dan dia juga tidak backlight ya. Apabila saya arahkan ke cahaya yang banyak seperti matahari. Good. Kita coba berjalan smooth. Nah, smooth. Good. Kita putar lagi. Good. Hijaunya juga bagus. Oke. Apa kabar? Sekarang saya berada di ruang yang kurang cahaya ya, di tempat yang minim cahaya. Seperti ini untuk kamera selfie dari iPhone XR 2020. Untuk gradasi warna atau perubahan warna di belakang apabila kamera digoyang-goyang, memang kualitas dari kamera iPhone tidak ada duanya ya. Good. Maju mundur kan, coba. Oke. Bagus. Sekarang kita ke kamera utamanya ya. Oke, seperti ini contoh dari kamera utama iPhone XR 2020. Kita lihat kualitasnya ya, digerak-gerakin apakah gradasi warna atau perubahan warna atau delay saat pengambilan gambar. Tidak ya, bagus ya. Untuk background di belakang juga masih kelihatan atau terang ya. Coba dimaju mundur, gerak kiri kanan, apakah lag atau delay? Saya rasa tidak ya. Dengan wajah yang saya cukup manis ini mungkin terlihat lebih manis dengan menggunakan kamera iPhone ya. Check it out.
Oke, sekarang saya akan menjawab pertanyaan dua karyawan yang kagak danta yang kerjaannya hanya memelihara ikan cupang. Apa perbedaannya Android dengan iOS? Perbedaannya adalah Android seperti yang kita ketahui dikembangkan oleh Google, sementara iOS dikembangkan oleh Apple. Penggunaan bahasanya pun berbeda. Di dalam Android, bahasa yang sering digunakan adalah Java dan sekarang dapat juga menggunakan Kotlin. Selain itu, Android juga bisa menggunakan berbagai macam bahasa pemrograman lain seperti C++ dengan menggunakan Android SDK. Dan untuk iOS tadinya menggunakan Objective-C sebelum pada tahun 2014 Apple resmi memperkenalkan Swift sebagai bahasa resmi pengembangan aplikasi iOS. Komunitas iOS dan Android sekarang banyak berkembang di mana-mana, tetapi untuk memasarkan aplikasi masing-masing memiliki marketplace yang berbeda. Android dipasarkan lewat Google Play dan untuk iOS menggunakan Apple Store. Agar aplikasi iOS dan Android yang diunggah dapat dipublikasikan oleh masing-masing marketnya, Google Play Store ataupun App Store memiliki metode sendiri-sendiri dalam menyaring aplikasi mana yang pantas untuk dipasarkan di market mereka. Untuk Android, tes aplikasi dilakukan oleh Google secara otomatis alias menggunakan sistem di Google Play Store itu sendiri. Jadi jika ada error pada aplikasi tetapi sistem pada Google Play meloloskan aplikasi tersebut, maka pengguna gadget Android masih bisa mengunduh aplikasi yang masih error tersebut. Berbeda dengan Android, pada iOS pengetesan dilakukan oleh profesional dan tenaga ahli. Biasanya waktu pengetesan aplikasi yang diunggah sekitar 14-30 hari. Walaupun kesannya ini merugikan developer, sebenarnya ini adalah bentuk tanggung jawab Apple agar pengguna iOS mendapatkan kualitas aplikasi yang terbaik, aman dari virus, malware, dan error. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah apakah iPhone XR masih layak untuk dibeli atau digunakan di tahun 2021 ini? Dan jawabannya adalah jelas, iPhone XR sangat layak sekali untuk dibeli atau dipergunakan pada tahun 2021 ini. Seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi, iPhone XR memiliki 6 keunggulan yang patut diperhitungkan. Yang pertama adalah layar yang memukau. Yang kedua memiliki sensor biometrik yaitu Face ID. Yang ketiga adalah chipset yang bertenaga. Yang keempat adalah kamera yang mumpuni. Yang kelima adalah baterai yang tahan lama. Serta yang keenam adalah harga yang ekonomis. Oke, jadi gimana, kalian sudah paham kan perbedaan antara iOS dan Android dan smartphone yang telah kita unboxing ini? Perbedaannya cukup mencolok dari segi keamanan serta dari performanya sendiri ya. Oke, sekian dulu video review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.